Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep daerah kebudayaan. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk yang memiliki beragam kebudayaan. Dan hampir setiap daerahnya itu pasti memiliki budaya yang berbeda-beda ya. Nah, ilmu antropologi merupakan rumpun ilmu yang menjadikan berbagai cara hidup manusia dengan berbagai macam tindakannya sebagai objek penelitian dan analisis. Jadi, cara hidup manusia serta tindakan manusia itu dijadikan sebagai penelitian dan analisis antropologi. Nah, menurut antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Nah, para ahli antropologi disatukan berdasarkan persamaan unsur-unsur atau ciri-ciri kebudayaan yang mencolok. Ciri-ciri kebudayaan yang dijadikan dasar dari suatu penggolongan daerah kebudayaan bukan hanya unsur-unsur fisik saja, seperti kalau fisik itu kayak gaya pakaian, terus bentuk rumahnya dan lain sebagainya. Namun juga atas unsur-unsur kebudayaan abstraknya seperti organisasi masyarakat, terus sistem perekonomian, adat istiadatnya, dan juga lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Sudarno dengan NIM 208190041. Di sini mau menjelaskan tentang apa sih pengertian masyarakat dan bagaimana sih masyarakat itu. Langsung saja. Masyarakat berasal dari bahasa Inggris society, bahasa Latinnya socios, dan bahasa Arabnya adalah syakara, yang artinya menunjukkan dalam satu pengertian, yaitu kawan yang dapat mempengaruhi satu sama lainnya. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berada dalam satu lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini mendorong terjadinya hubungan sosial yang saling berinteraksi, melakukan kontak sosial, dan memiliki beragam kepentingan yang sama. Nah, sedangkan menurut para ahli, menurut Emil Durkheim mengatakan bahwa masyarakat adalah kenyataan objektif di dalam diri setiap individu-individu yang saling membutuhkan. Menurut Karl Marx, masyarakat adalah hubungan manusia untuk melakukan kontak sosial yang memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas atau sosialisme. Yang selanjutnya, masyarakat secara umum adalah sekelompok atau sekumpulan orang dalam satu wilayah yang memiliki aturan dan norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Yang C, ciri masyarakat. Menurut Soerjono Sukanto mengatakan dapat dikatakan masyarakat apabila memiliki karakteristik dengan kriteria antara lain: 1. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. 2. Bercampur dan bergaul dalam jangka waktu yang lama. 3. Sadar bahwa mereka adalah satu kesatuan. Yang keempat, suatu sistem kehidupan bersama yang menimbulkan kebudayaan, karena mereka merasa dirinya terikat antara yang satu dengan yang lainnya. Yang D, syarat masyarakat. Syarat masyarakat mutlak yang menjadi konsep tentang terbentuknya masyarakat di dalam kehidupan manusia, antara lain manusia yang hidup bersama, bergaul dalam waktu yang lama, menciptakan komunikasi dan peraturan. 4. Menyadari integrasi sosial. Yang kelima, melakukan sosialisasi. Yang selanjutnya, unsur masyarakat. Unsur yang mengharuskan dalam masyarakat antara lain kepercayaan dan pengetahuan, perasaan, tujuan, kedudukan atau status, peran atau role, norma, sanksi, fasilitas, dan budaya.
Yang selanjutnya macam-macam masyarakat. Yang pertama, masyarakat primitif. Masyarakat primitif adalah masyarakat yang pola hidupnya masih tradisional dengan ciri khas memiliki tingkat kebudayaan yang cukup tinggi. Yang selanjutnya, masyarakat modern. Masyarakat modern adalah masyarakat yang lebih tinggi tingkatannya daripada primitif, atau masyarakat yang mau perubahan, yang melakukan perubahan ke arah kemajuan. Selanjutnya, masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang sudah menerima segala bentuk-bentuk kemajuan serta dapat memanfaatkannya sebagai kebutuhan. Yang kelima, masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang hidup bersama dalam berbagai perbedaan. Yang terakhir, masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang bersatu karena banyak perbedaan di dalamnya. Masyarakat ini cenderung melakukan hubungan sosial yang terbatas untuk dapat menghindari konflik sosial yang ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kelemahannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswi Ega Wahyu Ramadhani, NIM 208190046. Di sini saya akan membahas mengenai tentang keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa merupakan kelompok manusia yang memiliki persamaan ciri dan budaya. Suku bangsa dapat atau berkaitan dengan unsur-unsur tempat asal dan juga kebudayaan. Di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa. Karena wilayah Indonesia yang luas dan juga berbentuk kepulauan mempengaruhi keanekaragaman suku budaya ataupun bangsa di Indonesia. Suku bangsa tiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat, baik suatu komunitas, desa, kelompok, kekerabatan, atau lainnya, memiliki suatu corak yang khas yang biasanya itu dikenali oleh orang luar dari masyarakat itu sendiri. Istilah suku bangsa digunakan karena sifat kesatuan dari suatu suku bangsa bukan kelompok, melainkan adalah golongan. Konsep yang mencakup istilah suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh suatu kesadaran dan jati diri mereka akan kesatuan dan kebudayaan, tidak ditentukan oleh orang luar, tetapi melainkan oleh warga kebudayaan yang bersangkutan. Persebaran suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Ada beberapa ciri yang digunakan untuk mengenal suatu suku ya. Itu yaitu melalui ciri fisik, bahasa, adat istiadat, dan juga kesenian. Contohnya yaitu kalau misalkan ciri fisik itu berupa bentuk rambut, warna kulit, dan juga bentuk wajah. Ciri-ciri itu yang kemudian membedakan suku bangsa dengan suku bangsa yang lainnya. Misalnya di Aceh itu ada suku Aceh, Gayo, Alas, Klut, Tamiang, Singkil, Anak Jami, Simeleu, dan juga Pulau. Lalu bagaimana cara kita menghargai atau sikap kita untuk menghargai keanekaragaman suku yang ada di Indonesia, yaitu adalah dengan cara tidak membeda-bedakan teman. Misalkan teman kita berbeda suku bangsa dengan kita, maka kita tidak boleh membeda-bedakan atau bahkan mengucilkannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Betul Sudah Prasetyo dari kelas PSB nomor 5. Di sini saya akan membacakan tentang materi antropologi tentang ras atau peradaban. Segala bentuk jenis manusia kehadirannya sangat terlambat dan perluasannya sangat terbatas. Di sini pun pengertian umat manusia itu mencapai puncak perkembangannya ternyata tidak pasti. Sejarah baru-baru ini membuktikan hal itu dikembangkannya dengan tempat tak pasti atau lewat kemunduran. Akan tetapi pada sebagian manusia dan selama puluhan ribu tahun pengertian tersebut secara total tidak ada. Umat manusia terhenti pada batas suku, kelompok, bahasa, bahkan kadang-kadang pada desa. Pada titik ini sejumlah besar penduduk yang dikatakan primitif menyebut dirinya dengan istilah yang menandakan manusia, atau kadang-kadang kita sebut secara lebih halus dengan sebutan yang bagus, yang utama, yang sempurna, dan demikian termasuk di dalam suku-suku, kelompok, atau desa lain yang tidak punya sifat-sifat ini, atau bahkan alam manusia. Tapi semua adalah yang buruk, jahat, kerabumi, atau telur utuh. Orang bahkan sering menyebut orang asing yang tingkat kehidupannya lebih rendah ini sebagian hantu atau penampakan. Demikian situasi aneh ini di mana kedua lawan pembicara dengan kejamnya saling memberi bantahan di wilayah Antilla Raya. Beberapa tahun setelah penemuan Amerika, selama orang Spanyol mengirimkan komisi penyidik untuk meneliti apakah penduduk pribumi memiliki nyawa atau tidak. Akhirnya penduduk pribumi menenggelamkan tawanan-tawanan kulit putih untuk mengetahui apakah mayatnya dapat membusuk atau tidak, dan diawali dalam jangka waktu yang lama. Anekdot aneh sekaligus tragis ini betul-betul menggambarkan paradoks relativisme kebudayaan yang akan kita temukan nanti dalam bentuknya yang lain. Tentu saja sistem-sistem filosofi dan religius manusia yang terbesar seperti Buddha, Kristen, atau Islam, doktrin filsafat Zen, Kant, atau Marxisme tidak henti melawan menyimpang ini. Namun pernyataan sederhana terhadap kesamaan alamiah pada semua orang dan persaudaraan yang harus menyatukan tanpa membedakan ras atau kebudayaan memiliki sesuatu yang menyesatkan mental, sebab tidak mengindahkan aneka ragam kenyataannya yang berdampak pada observasi dan yang tidak cukup dikatakan bahwa hal itu tidak berpengaruh. Orang atas cara-cara bahwa ras itu ada, yaitu bukti atas pengertian-pengertian ketika memahami seorang Afrika, Eropa, Asia, dan India, Amerika secara bersama-sama. Sekian video akhir saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Agung Dinata. Saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya bahasa Indonesia. Budaya bahasa Indonesia adalah budaya yang lahir dari bahasa Indonesia atau budaya yang berbahasa Indonesia, yang pada dasarnya bahasa Indonesia adalah bahasa serapan atau bahasa yang diserap dari berbagai bahasa dari bangsa lainnya. Mengingat dulu Indonesia pernah dijajah dari berbagai bangsa yang pada akhirnya bahasa Indonesia pun terpengaruhi oleh bahasa-bahasa oleh bangsa lainnya. Walaupun bahasa Indonesia itu resmi dan seluruh rakyat Indonesia paham, tapi belum tentu kata atau nada yang diucapkan sama karena biasanya akan dipengaruhi oleh bahasa daerah atau logat dari daerah-daerah lainnya. Semisal seperti di Batak atau di Papua, berbahasa Indonesia agak
berbeda dari bahasa kita yang ada di Pulau Jawa. Dan cukup sekian pengertian saya atau yang saya ketahui tentang budaya bahasa Indonesia.